cerita kapan saya jadi dosen pendamping adalah ketika saya menggantikan dosen pendamping sebelumnya, Bu Yuli Nugraini, kurang lebih setahun yang lalu ya sebenarnya, bulan Agustus tahun lalu. Ketika kemudian saya menggantikan Bu Yuli, ya kurang lebih Agustus 2002. Jadi kurang lebih hampir setahun saya sudah mendampingi teman-teman Ormawa. Sebagai doping Ormawa, saya menangani kurang lebih ada 3 Ormawa di fakultas. Ormawa fakultas itu adalah lembaga pers mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi, lalu kemudian ada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Komunikasi. Untuk tiap tahun biasanya program kerja mereka itu akan berbeda-beda jumlahnya ya, tapi untuk tahun ini ketika ditangani oleh saya, lembaga pers mahasiswa itu punya kurang lebih 4 broker, 4 broker. Badan eksekutif mahasiswa itu punya 4 program kerja, kemudian badan perwakilan mahasiswa itu punya sekitar 9 program kerja. Untuk pengetahuan teman-teman, lembaga pers itu akan menangani program kerja yang garis besarnya ada hubungannya dengan aspek komunikasi, yaitu tentang pers. Jadi program-programnya akan meliputi seperti pelatihan jurnalistik, kemudian pelatihan website pengelolaan jurnalistik, lalu kemudian ada yang salah satu bioskop kampus, dan terakhir lomba ilmu komunikasi, dan salah satu event paling besar di Fakultas Ilmu Komunikasi itu Komunikasi Fiesta. Itu ditangani sama LPM dan BEM ya. Kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu punya program kerjanya ada karena memang berkaitan dengan eksekutif ya, itu pihak-pihak luar teman-teman, jadi kaitannya dengan pihak eksternal. Beberapa program kerjanya meliputi eksternal seperti company visit, kemudian ada juga farewell party yang kemarin acaranya penyambutan buat mahasiswa baru, dan kemudian yang terakhir saya tahu itu adalah komunikasi fiesta. Kalau BPM berkaitan dengan menyuarakan aspirasi teman-teman mahasiswa, beberapa program yang terkenal dari BPM itu adalah misalnya Sarasehan, kemudian program kerja yang meliputi kaderisasi Ormawa, kayak kemarin training kader Ormawa itu adalah bagian dari program BPM Fakultas Ilmu Komunikasi, kurang lebih seperti itu. Menjadi dosen pengajar sekaligus dosen pendamping organisasi mahasiswa bukanlah sesuatu yang mudah. Begitulah yang dirasakan oleh Putra Aditya Lapelilo atau dikenal dengan Pak Adit. Kalau ditanya suka dukanya ya, saya memang kan baru setahun ini menjadi dosen pendamping Ormawa, dan ketika menjadi dosen pendamping Ormawa, saya juga harus belajar banyak hal. Banyak hal, salah satunya adalah bagaimana menangani birokrasi antara Ormawa, fakultas dan universitas. Di sisi yang lain, saya juga harus menangani hubungan interaksi antara tiap-tiap organisasi, termasuk hubungan individu. Jadi dosen pendamping itu tidak hanya menangani persoalan birokrasi ini, tapi juga menangani soal komunikasi antara hubungan antara tiap-tiap anggota Ormawa. Nah, menjadi tantangan bagi saya adalah ketika masing-masing orang kan punya mental pribadi masing-masing gitu ya, ketika berinteraksi dengan orang lain, ada yang punya skill lebih, ada yang punya skillnya kurang gitu. Ketika bertemu satu sama lain seringkali muncul pertentangan, muncul konflik, dan bagaimana saya menangani itu, saya menganggap itu sebagai challenge yang bisa membangun saya pribadi tapi juga membangun teman-teman secara keseluruhan. Kalau ditanya sukanya di mana, itu tadi challengingnya itu menurut saya suka, karena saya suka challenging seperti itu karena itu membangun saya. Dan dukanya apa? Dukanya mungkin adalah ketika saya melihat saya tidak menganggap ini duka sebenarnya teman-teman ya, karena menurut saya ini adalah bagian dari menjalani kegiatan yang menyenangkan sebenarnya ya. Tapi kalau memang dia sebut duka ya, ketika saya harus berhubungan dengan konfliknya anak-anak yang menurut saya itu sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu ya. Kita hanya membutuhkan proses komunikasi dan itu bisa berakhir seperti itu. Tapi kemudian itu terjadi ya karena bagian dari dinamika Ormawa, dan menurut saya ya, karena saya sejak melihat bahwa teman-teman harus konflik seperti itu, tapi menurut saya itu tidak perlu. Ketika mendampingi Ormawa, konflik sudah sering sekali ia jumpai. Pak Adit selalu berusaha menjadi teman bagi para anggota Ormawa agar bisa bercerita untuk membuat konflik bisa terselesaikan. Karena kebetulan saya dosen komunikasi, cara menyelesaikan konflik di antara
insan-insan Ormawa gitu ya, individu-individu Ormawa adalah dengan berkomunikasi itu lagi ya. Menurut saya komunikasi adalah jalan yang paling tengah dan paling efektif untuk bisa mengatasi konflik yang ada. Pertama, kita kan perlu mencari tahu dulu apa yang menyebabkan konflik itu terjadi ya. Menurut saya pendekatan komunikasi adalah paling efektif ya. Jadi saya biasanya akan memanggil, realistisnya saya biasanya akan memanggil teman-teman untuk duduk mengajak diskusi. Biasanya saya akan mulai dari memisahkan mereka dari satu sama lain, menanyakan kejadian, baru saya gabungkan mereka, mengobrolkan dan mencari jalan keluar apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada. Kurang lebih seperti itu. Ketika menjadi, iya saya tadi sudah cerita ya bahwa saya ini pertama kalinya saya menjadi dosen pendamping gitu ya. Dan ketika saya menjadi dosen pendamping sama seperti saya memasuki hutan yang baru gitu ya. Alam rimba yang baru, saya harus banyak belajar barang yang baru, termasuk dalamnya belajar tren generasi gitu ya. Generasi saya berbeda dengan generasi teman-teman gitu ya, maka saya perlu mempelajari kalian supaya saya bisa lebih dekat lagi kepada kalian, lebih dekat kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu tantangan yang pertama buat saya. Yang kedua adalah saya bicara tentang persoalan birokrasi gitu ya, karena bagaimanapun Ormawa itu organisasi kemahasiswaan yang formal dalam arti bahwa semua jalur komunikasinya adalah jalur komunikasi formal yang menuntut manusianya untuk berpikir formal pula. Interaksinya akan selalu menggunakan dokumen, surat menyurat. Maka interaksi antara dosen, antara mahasiswa Ormawa dengan ketua Ormawanya saja harus dengan surat menyurat. Ketuanya ke doping Ormawa harus surat menyurat. Doping Ormawa ke fakultas harus surat menyurat. Ke universitas harus surat menyurat. Nah, mempelajari hal-hal seperti itu menurut saya adalah tantangan yang membangun saya pula gitu ya. Jadi saya bisa tahu bahwa, dan kenapa saya harus mempelajari, padahal sebenarnya kan tugas teman-teman Ormawa gitu ya. Kenapa saya mempelajari? Ya supaya suatu ketika ada permasalahan saya bisa turun ya sebagai dosen pendamping. Jadi dosen pendamping kan nyatanya adalah membimbing teman-teman untuk beraktivitas sebagaimana mestinya orang seperti nah, menguasai hal-hal seperti itu menurut saya tantangan yang menyenangkan buat saya untuk saya jalani. Joseph Surya, sebagai anggota Ormawa Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, mengakui bahwa Pak Adit selalu mengayomi dan totalitas dalam mendampingi setiap event yang ada. Menurut saya sih sudah cocok, karena dia sudah basicnya mungkin dari organisasi mahasiswa juga dulu dan di Vkom juga. Jadi dia paham tentang situasi organisasi dan fakultas komunikasi, jadi cocok-cocok aja sih. Gideon, salah satu anggota BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, mengakui bagaimana Pak Adit selalu bisa memberikan solusi yang sangat dibutuhkan bagi para anggota Ormawa. Pak Adit ini orangnya bisa mengambil keputusan gitu. Jadi ketika kita kemarin bikin program kerja, terus dalam pembuatan dan proses pengerjaannya itu kita kan kadang-kadang juga sempat bingung ini solusinya gimana. Terus kita itu juga sempat tanya ke Pak Adit, terus Pak Adit itu langsung memberikan tanggapan. Jadi solusi yang diberikan Pak Adit itu juga sangat bermakna buat kita, buat bisa melanjutkan program kita dengan baik. Jen Kan, salah satu anggota Ormawa Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM, mengungkapkan bagaimana Pak Adit selalu terbuka dalam membantu setiap kesulitan yang dialami oleh anggota organisasi mahasiswa ini. Kemarin itu kan eventnya Konfis nih yang aku pegang. Selama event Konfis itu persiapannya paling lama 6 bulan. Di 6 bulan ini juga dari pengangkutan panitia, dari persiapan acaranya mau dibuat seperti apa, sampai realisasi offline-nya kan pasti ribet banget. Tapi selama didampingi sama Pak Adit, dia selalu terbuka sama aku, khususnya kalau aku minta pendapatnya Pak Adit gimana, mau rapat mengenai kendala, mungkin kendala dana pasti ada ya, terus kendala ya masalah-masalah internal, masalah-masalah dengan tim, itu juga Pak Adit benar-benar open dan mau banget terbuka untuk aku dan juga teman-teman. Ia ingin menjadi seseorang yang hadir dalam mendampingi setiap anggota berproses dalam program-program kerja yang ada. Tidaklah mudah, namun menjadi dosen pendamping merupakan kesenangan tersendiri bagi Pak Adit.